Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, biasakan sesuatu kalian kalau mau belajar bismillah dulu. Jadi nantinya ya pemahaman kalian bisa dimudahkan gitu ya. Oke. Persamaan nilai mutlak. Nah, yang kemarin ya kita lihat dulu. Nah, tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X sama dengan 5. Nah, kita kan sudah tahu ya kemarin ada apa tuh namanya definisi nilai mutlak itu untuk X-nya anggota bilangan real ada dua kan jawabannya ya. Ada yang positif X, syaratnya untuk X lebih besar sama dengan 0. Ada negatif X untuk syaratnya X-nya kurang dari 0. Nah, ini pun sama. Kita akan coba menggunakan definisi mutlak untuk menentukan soal persamaan nilai mutlak ini, ya kan? Nah, nomor 1 kita lihat, tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X sama dengan 5. Nah, tentunya kita ambil dulu yang ada mutlaknya, ya kan? Mutlak X kita definisikan, hanya yang ada mutlaknya. Dibagi menjadi 2, ada yang hasilnya X, ya jangan lupa syaratnya, untuk X-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian ada yang negatif X untuk X-nya kurang dari 0. Nah, cara menyelesaikan soalnya ya udah kita tinggal tulis dulu aja soalnya. Mutlak X sama dengan 5. Nah, si mutlak X ini kita buang tanda mutlaknya. Buang ganti dengan yang mana? Ganti dengan yang atasnya dengan yang ini. Hasilnya. Jadi X sama dengan 5. Sudah, berarti X-nya sama dengan 5. Kita tes di syaratnya anak-anak. X-nya ganti dengan 5, tes 5 itu lebih besar dari 0, benar atau salah? Benar. Benar ya. Nah, kalau benar ya udah, ini udah benar. Gitu. Kemudian yang sebelah kanan tulis lagi soalnya, si mutlak X-nya kita ganti dengan yang ini, yang ada negatifnya. Tuh, jadi negatif X sama dengan 5. Negatifnya pindah ruas karena biasanya untuk persamaan sebelah kiri biasanya menyisakan harus X, nggak boleh ada negatif. Sehingga X-nya sama dengan negatif 5. Cara ngeceknya gimana Pak? Ke syaratnya. Negatif 5 kurang dari 0, benar atau salah? Benar. Benar. Nah, kalau benar ya udah. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2. Negatif 5,5. X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 5. Gitu ya. Nah, semisal nanti ketika kalian tes atau uji dengan syaratnya 5 kurang dari 0 misalkan. Nah, kalau itu masalah. Jadi jangan dimasukkan ke dalam himpunan penyelesaian kalau tidak sesuai dengan syaratnya. Gitu ya. Oke, bisa ya yang ini ya. Nah, ini secara definisi mutlak. Kita lihat nomor 2. Nah, kalian coba analisis dulu soalnya. Bedanya dengan nomor 1 apa? Tipe soalnya. Tadi malah langsung 5, Pak. Ada apanya? Mutlaknya Di dalam mutlaknya ada angka. angkanya. Nah, di dalam mutlaknya ada angka ya, dikurangi 4 ya. Kalau tadi kan cuma mutlak X aja. Jangan khawatir, jangan risau. Ini sama saja sebenarnya seperti yang tadi. Ya, tuh kita lihat. Tulis aja yang ada mutlaknya, karena kita mau mendefinisikan yang ada di dalam mutlak. Dibagi menjadi 2. Pembagiannya seperti apa? Kita fokusnya dengan yang ada di dalam mutlak nih. Nah, ini yang akan menjadi jawaban dari masing-masing pembagiannya. Ya, jadi mutlak X min 4 itu hasilnya bisa X min 4. Syaratnya untuk X min 4 lebih besar sama dengan 0. Ya, nah si min 4-nya pindah ruas dulu, karena harus menyisakan X. Jadi X-nya lebih besar sama dengan 4 untuk syaratnya. Nah, untuk sebelah kanan berarti negatif. X min 4 di kurungan, jangan lupa harus di kurungan. Ya, karena kita ini definisinya negatif dari yang ada di dalam mutlak. Untuk syaratnya sama saja. Kalau syarat cuma bedanya tandanya saja. Jadi semisal tandanya ini lebih besar sama dengan 4, ini kebalikannya kurang dari 4. Gitu ya. Oke. Kalau ada yang belum paham nih, seperti ini analoginya ya. Kalau mutlak segitiga, katakanlah segitiga itu apa aja angka yang ada di dalam mutlak. Ya kan? Dipecah jadi 2. Ini berarti yang ini tuh polanya segitiga dulu, koma untuk segitiganya lebih besar sama dengan 0. Tuh, kan ini segitiganya. Ini segitiga kan? Ini segitiga tuh sama yang ada dalam mutlak. Gitu ya. Khawatirnya ada yang masih bingung. Nah, kalau yang sebelah kanan negatif segitiga. Nah, untuknya mah sama, cuman beda tandanya. Segitiga kurang dari 0. Tuh kan ini negatif dari segitiga, ini segitiganya X min 4. Nah, sampai sini bisa dipahami? Ya, Pak. Bisa ya? Oke.
Oke, kemudian nah kita selesaikan. Soalnya tulis lagi aja. Mau ditulis mau enggak silakan. Tapi kalau Bapak untuk menunjukkan ke kalian, kita baiknya ditulis. Nah, mutlak X min 4 sama dengan 3. Kita akan menghilangkan tanda mutlak. Ganti dengan yang mana? Ganti dengan yang ini, atasnya. Tuh, jadi X min 4 sama dengan 3. Pindah ruas, sisakan X sebelah kiri. Jadi X sama dengan berapa? Min 1. Min 1. 7 Atau 3 tambah 4. Nah, 3 tambah 4 ya, pindah ruas ya. 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi X-nya sama dengan 7. Cek lagi di syaratnya. X-nya ganti dengan 7. 7 lebih besar sama dengan 4. Benar atau enggak? Benar, Pak. Benar ya? Kalau benar ya udah X sama dengan 7 itu benar. Sekarang yang sebelah kanan. Tuh, tulis lagi. Mutlak X min 4 sama dengan 3. Mutlaknya hilangkan. Kita ganti dengan yang ini. Tuh, negatif X min 4 sama dengan 3. Kalian boleh mengalihkan dulu ini kali ini, itu boleh. Tapi simpelnya seperti ini, karena dia kurung, pindahin dulu aja negatifnya ke kanan. Tuh. Ya kan? Nah, baru X min 4 sama dengan negatif 3. Jadi X-nya sama dengan berapa? 1. 1. Ya kan? Jadi min 3 ditambah 4. Jadi hasilnya 1. Gitu. Ya. Cek lagi di syaratnya. X-nya ganti dengan 1. 1 kurang dari 4, benar atau salah? Benar, Pak. Nah, udah. Kalau benar ya tuh. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 7 atau X sama dengan 1. Dapat ditulis sebagai HP sama dengan kurawal 1,7. Ya. Kata sambungnya atau ya, bukan dan. Karena kalau dalam matematika atau dengan dan itu berbeda. Semisal gini, Aditya di hadapan antara dua pilihan, mau milih Aurelia atau Nasyabila. Nah, kalau misalkan kata hubungnya atau gitu ya, berarti Aditya boleh hanya memilih Aurelia, boleh kan? Atau Aditya boleh hanya memilih Nasyabila, ya kan? Bahkan kalau penghubungnya atau Aditya boleh memilih dua-duanya, Aurelia sama Nasyabila gitu ya. Jangan negative thinking, maksudnya milih untuk sebagai teman. Ya, kalian mah kemana wae. Gitu ya. Nah, beda halnya dengan kalau misalnya menggunakan kata dan. Kalau dan misalkan Aditya di hadapan dalam dua pilihan memilih antara Aurelia dan Nasyabila, itu mah nggak boleh salah satu kamu pilih Aditya, harus dua-duanya gitu ya, sebagai teman. Ini Aurelia ketawa-ketawa mulu. Gitu ya. Oke, itu anak-anak perbedaannya atau dengan dan ya. Jadi menggunakan atau kalau di sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. HP itu apa, Pak? HP itu ya, HP itu ini handphone, enggak, himpunan penyelesaian, ya. Jadi HP itu singkatan dari himpunan penyelesaian. Jadi kita singkat aja menjadi HP gitu, ya. Nasyabila. Oke. Kalau HP-nya 7,1 bisa nggak? Atau Bisa, harus 1,3? bisa sekali Abia. Ya, 7,1 bisa. Tapi biasanya Bapak Mama lebih prepare-nya kalian urutkan dari yang terkecil, 1,7. Tapi semisal nanti kalau di esai boleh 7,1 gitu. Bising gitu kan, nanti kalian di PG ku Bapak dibalikin jawabannya 7,1. Kata kalian, "Pak, nggak ada jawabannya." Nggak ya. Bisa ya Abia ya. Sip, pertanyaan yang bagus Abia. Oke. Udah ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, mudah-mudahan bisa ngikutin ya. Nah, sekarang kita lihat, nah contoh yang ini. Coba kalian analisis lagi, kira-kira perbedaannya di mana dengan soal sebelumnya. Ada angka di luar mutlak. Yes, benar sekali Najwa ya. Ada angka di luar mutlak, angka 2 di sana, 2 tambah. Ya, Pak gimana nih? Kok beda dengan sebelumnya gitu kan? Suka ini kan kalau kalian, Pak kenapa sih latihan gampang, tes suka nggak sesuai dengan yang dicontohkan. Kalau SMA, kalian harus udah mulai belajar di mana menganalisis soal dengan kalian mempunyai konsep matematika yang jelas, yang benar gitu ya, sehingga soal dimodifikasi apapun, ketika kalian pegang konsepnya, ya kalian bisa. Sama halnya ketika kalian misalkan pergi kemanapun gitu ya, kalau misalkan kalian bawa bekal, ya kalian bisa memanage bekal kalian untuk makan, untuk apa gitu ya. Beda kalau misalkan kalian nggak punya bekal gitu. Oke, itu
Tuh. Nah, ini saran dari Bapak bisa sebenarnya langsung seperti yang tadi, tapi saran dari Bapak sederhanakan dulu. Jadi pindah ruasin dulu, si yang di luar mutlak kan 2 di sana ya. 2 pindah ruas ke kanan dulu. Jadi kita punya mutlak X tambah 3 sama dengan 3. Pak, dari mana 3? Tadi kan pindah ruas. 5 dikurangi 2. Bisa ya sampai sini ya? Nah, sampai sini baru menggunakan cara yang tadi. Tuh, kita ambil yang ada dalam mutlaknya, kita bagi 2. Nah, ingat tadi si segitiga tadi ya. Berarti yang pertama mah X tambah 3 untuk X tambah 3-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau yang sebelah kanan negatif. Oh, ini pindah ruas dulu, sorry ya. 3-nya pindah ruas dulu. Jadi X lebih besar sama dengan negatif 3. Yang ini negatif X tambah 3 untuk X tambah 3 kurang dari 0. Pindah ruasin tuh. Kan tetap aja ya. Cuma beda tandanya. Ini mah lebih dari sama dengan ini mah kurang dari. Gitu ya. Jadi semisal kalian nggak perlu memotret lagi untuk yang sebelah kanan syaratnya. Tulis lagi soalnya, hilangkan mutlaknya ganti dengan yang atasnya. X tambah 3 sama dengan 3. Jadi X-nya sama dengan berapa? 0. Yes, 3 dikurang 3 kan, pindah ruas. Jadi X sama dengan 0. Cek lagi, I 0 lebih besar sama dengan min 3, benar atau salah? Benar. Benar ya? Sip. Kemudian kita ganti yang sebelah kanan dengan yang atasnya. Min X tambah 3 sama dengan 3. Pindah ruasin si minnya, tuh jadi min 3. Nah, sehingga X sama dengan berapa? Min 6. Yes, ya. Jadi min 3 kurang 3. X-nya sama dengan min 6. Tes lagi. Min 6 kurang dari min 3, benar atau salah? Benar. Benar ya. Hati-hati kalau min mah kan semakin besar angkanya semakin kecil kalau negatif. Berarti ya udah jawabannya ada 2. Himpunan penyelesaiannya X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 6. So, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Bapak berarti kalau syarat yang X gak bisa 0, Aisyah ya. Syarat yang X gak bisa 0, gimana maksudnya Aisyah? Khawatirnya Bapak nangkap pertanyaannya salah persepsi. Gimana maksudnya? Min X, Bapak baca dulu apa sih nih? Bapak berarti kalau syarat yang min X gak bisa 0. Min X Pak. Gak bisa 0. Iya benar. Sorry. Benar gak bisa 0. Kenapa? Karena kan syaratnya di sana yang negatif. Ya, yang kurang dari 0 yang hasilnya negatif mah gitu. Gitu maksudnya Aura, Aisyah? Oke, sip ya. Sesuai dengan yang kemarin kan ketika kita menentukan definisi mutlak kan Bapak ngetesnya dari 0 dulu. Mutlak 0, mutlak 1, mutlak 2. Itu berarti yang positifnya. Berarti syarat yang pertama lebih besar sama dengan 0. Syarat yang kedua, Bapak kan dari min 1, min 2 artinya 0-nya tidak masuk ke syarat yang kedua gitu ya. Gitu ya, Aura ya. Pertanyaan yang bagus sekali Aura ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Apa perbedaannya dengan yang tadi? Analisis dulu soalnya. Bedanya ada koefisien. Di Bedanya ada, yes, koefisiennya beda ya. Berapa koefisiennya? 2. 2 ya. Nah, mungkin ada yang masih lupa koefisien itu yang mana. Yang dimaksud Parolan adalah yang ini nih, 2x. Kan tadi mah nomor 1 X, nomor 2 X, nomor 3 X. Ini tiba-tiba 2x. Sip, itu analisis pertama. Ada lagi perbedaan yang kedua apa? Hasilnya negatif. Hasilnya negatif. Hasilnya negatif. Ya, hasilnya negatif ya. Oke, sip. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, langsung saja jawabannya tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Atau kalau dibuat HP-nya itu himpunan kosong. Bisa seperti ini tandanya atau seperti ini. Nah, coba Bapak mau tanya supaya kalian berpikir kenapa jawabannya tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Karena nilai mutlak harus positif. Siapa tuh? Nasya ya? Karena nilai mutlak harus Positif. positif. Maksudnya gimana? Kalau dalam konteks ini? Iya, hasilnya harus positif. Nah, benar ya. Ada yang setuju dengan Nasya? Atau ada pendapat lain? Bisa dijelaskan secara lebih rinci mungkin Nasya, maksud Nasya seperti apa kalau melihat dari soal ini? Iya kan di awal tuh Bapak bilang
angka apapun yang di dalam tanda mutlak itu hasilnya harus positif. Mau misalnya di dalam tanda mutlaknya itu ada misal negatif 3, hasilnya itu harus menjadi positif, yaitu menjadi positif 3. Nah, ini tuh nggak ada nilai X, yang memenuhi persamaan karena di soalnya hasil dari nilai mutlaknya itu negatif 5. Jadi nggak ada. Tepuk tangan buat Nasya Bila, wih mantap. Nasya, kamu pernah mempelajari ini sebelumnya atau langsung kamu ketemu ide hari ini juga, saat ini juga? Langsung ketemu ide. Langsung ya, wah berarti siapa Nasya memang mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya yang disampaikan Bapak gitu ya. Wah keren sekali Nasya ya. Mungkin selain Nasya di antara kalian juga mungkin ada yang sepemikiran dengan Nasya, cuman ya kendalanya mungkin malu untuk menyampaikannya, kemudian atau mungkin nggak tahu rangkaian kata-kata kalimat untuk disampaikannya dan sebagainya macamnya. Tapi Bapak yakin kalian pun sependapat dengan Nasya dan ingin mengungkapkan seperti Nasya ya. Benar sekali ya Nasya ya. Nih Bapak baru menemukan di kelas 10 MIPA 5 yang langsung menjawab seperti itu ya. Keren ya Nasya ya. Mudah-mudahan istiqomah nanti ke depannya selalu kamu analisisnya kuat di sana. Benar sekali anak-anak, seperti yang dikatakan Nasya, ini sampai kapanpun tidak akan ada nilai X-nya. Walaupun memang kalian misalkan lupa, nggak ngeh gitu ya, terus kalian menggunakan cara yang tadi. Kalau kalian menggunakan cara yang tadi, kalian pasti bakalan dapat X-nya, cuman ketika kalian tes atau cek dengan syaratnya, itu tidak akan memenuhi. Nah, dua-duanya tidak akan memenuhi. Nah, untuk itu, kalau dua-duanya tidak memenuhi, ya udah tidak ada X yang memenuhi persamaan atau himpunan kosong. Tadi benar sekali alasannya yang disampaikan oleh Nasya ya, bahwa benar, ini kan sebelah kiri sama dengan, itu kan tandanya nilai mutlak ya. Kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa nilai mutlak itu kalau ada tanda mutlak, semua angka bilangan yang ada di dalam mutlak itu hasilnya diubah menjadi positif kalau angka tanda mutlaknya dihilangkan. Nah, ini kan berarti udah pasti terjamin positif. Tiba-tiba sama dengan bilangan negatif. Nah, positif sama dengan bilangan negatif. Kan berbeda ya. Nah, berarti di sini sampai kapanpun tidak akan pernah ada nilai X yang memenuhi, artinya himpunan kosong. Seperti halnya Rafael dan Akila. Kalau misalkan mereka berdua ada usaha gitu ya, untuk ingin jalan-jalan gitu ya, ke luar gitu ya, tapi kalau sama orang tuanya tidak diperbolehkan gitu ya, ya udah mutlak Rafael tidak bisa jalan dengan Akila gitu ya. Rafael ya, malam minggu jangan ngechat Akila kalau dicat sama Rafael bilang sama bapak. Ya Akila ya, itu bercanda ya Akila ya. Oke, bisa ya anak-anak paham ya. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, ya udah itu mah langsung, nggak boleh pikir panjang, tidak ada himpunan X yang memenuhi. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 4 ini? Bisa? Oke, ya. Itu kemudian ini sebenarnya tugas sih. Nanti aja deh ya. Ada satu soal lagi. Sok, sambil ini ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan anak-anak. Ada lagi yang seperti ini nih. Oke, karena kalian kelas IPA, jadi Bapak akan memperkenalkan bagaimana proses mendapatkan penyelesaian dari soal yang ini. Nah, kalian coba analisis dulu untuk soalnya. Ini bedanya dengan yang tadi apa? Nilai mutlaknya di setiap sisinya. Ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan ya. Tapi ini udah pasti ada penyelesaian ya? Penyelesaiannya enggak? Ada Pak. Ada ya, karena positif sama dengan positif, jadi harus diselesaikan. Untuk keperluan soal esai, kalian jabarkan menggunakan definisi mutlak yang akan Bapak sampaikan. Tapi untuk keperluan soal PG, kan kalian nggak mau berlama-lama ya, inginnya cara cepat, ingin jalan tol. Nanti Bapak akan kasih tahu juga ya. Tapi untuk sekarang mah kalian gunakan cara yang menggunakan definisi mutlak. Bagaimana cara menyelesaikannya Pak? Oke, kita sama-sama selesaikan. Karena di sini ada dua tanda mutlak ya, penyelesaian. Oh ini supaya enggak ini ya, bentar kita hapus dulu backgroundnya karena itu lumayan menghalangi.
Nah, sebentar. Sengeng. Nah, sip ya. Karena ada dua mutlak, berarti kita harus mendefinisikan kedua tanda mutlak itu. Gimana? Yang pertama, ya udah kalian tulis dulu mutlak yang pertama itu mutlak 3x dikurang 2. Kalian definisikan terlebih dahulu. Biasa dibagi 2. Yang ini kan hasilnya 3x min 2 untuk 3x min 2 lebih besar sama dengan 0. Pindah ruasin dulu si min 2-nya jadi 3x lebih besar dari 2, baru yang 3-nya. 3x itu kan 3 kali x. Jadi kalau mau dipindahin kebalikannya. Jadi 2/3. Itu ya, itu syarat pertama. Ini syarat yang kedua, berarti dia negatif dari 3x min 2. Untuknya, nah kalian nggak usah motret lagi, tinggal dari yang terakhir aja, dari sininya nih. Kalian ubah tandanya. Jadi untuknya x-nya kurang dari 2/3. Ini yang pertama. Ya, yang kedua kita punya mutlak lagi, ada 2x ditambah 2. Gitu ya. Nah, ini yang pertama berarti hasilnya itu 2x tambah 2 gitu ya. Untuk 2x tambah 2-nya harus lebih besar sama dengan 0. Pindah ruasin dulu yang 2-nya ya. Jadi 2x lebih besar sama dengan negatif 2. Jadi x-nya lebih besar sama dengan negatif 2 dibagi 2, negatif 1. Gitu ya. Nah, ini berarti yang keduanya negatif dalam kurung, tulis semua yang ada di dalam mutlak, syaratnya jangan lupa kebalikannya aja tandanya, jadi kurang dari min 1. Nah, setelah kita mendefinisikan kedua nilai mutlak ini, ya langkah selanjutnya, Bapak terlalu cepat nggak menjelaskannya? Bisa ya ngikutin ya segini ya temponya ya, oke. Nah, kemudian kita buat garis bilangan di sini. Garis bilangan dari mana Pak? Dari angka yang syaratnya. Kita punya angka syarat itu antara angka 2/3 ya kan, atau negatif 1. Nah, kita masukkan itu ke dalam garis bilangannya. Urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Min 1 dulu atau 2/3 dulu menurut kalian? Min 1. Nah, min 1 dulu ya. Berarti di sini min 1 dulu. Ya kan, kemudian 2/3. 2/3. Nah, kita buat bagi dua kamar, 3 kolom tuh, gitu ya. Nah, ini fokus ya. Yang sebelah kiri kolom pertama, karena di sebelah kiri min 1 dan sebelah kiri 2/3, jadi ini syaratnya itu x kurang dari min 1, x kurang dari 2/3 karena di sebelah kiri. Kemudian kalau yang di tengah sebelah kanan min 1. Jadi x-nya lebih besar sama dengan min 1. Tapi kalau yang ini masih sebelah kiri 2/3. Jadi kurang dari 2/3. Kalau yang sebelah kanan, ini sebelah kanan semuanya. Jadi x-nya lebih besar sama dengan min 1 dan x-nya lebih besar sama dengan 2/3. Kenapa Pak harus dibagi-bagi seperti ini? Untuk nantinya keperluan membuka tanda mutlak. Ya kan? Kan soalnya itu dia punya 3x min 2 sama dengan 2x plus 2. Ini pun sama, soalnya sama ya. Nanti perbedaannya adalah ketika kita membuka mutlaknya. Dan cara membedakannya ya kita sesuaikan dengan syaratnya gitu. Ya, nah kita lihat dulu ini 2x plus 2. Nah, sekarang tugas kita akan membuka nilai mutlaknya. Nah, kita lihat ya sama-sama. Cara membukanya. Nah, bentar dulu. Biar beda warnanya. Nah, yang ini, yang kolom pertama ya. Lihat syaratnya, ini kan kurang dari min 1. Kalau kurang min 1 berarti kita menggunakan yang mana? Buka mutlaknya dengan yang ini ya, karena syaratnya min 1 dan kurang dari 2/3. Berarti yang ini. Nah, berarti buka mutlaknya dengan yang itu. Yang ini berarti jadi min 3x min 2. Sama dengan ini min 2x plus 2. Nah, min dengan min bisa kita saling membagi ya, jadi positif. 3x min 2 sama dengan 2x plus 2. Nah, kita kumpulkan yang ada x-nya, berarti di sini 3x, pindah ruas ke sebelah kiri sama dengan, jadi dikurang 2x, ini 2, min 2-nya pindah jadi tambah 2. 3x kurang 2x berapa hasilnya?
X. X ya, 1X. Berarti 2 tambah 2, 4. Nah, kita cek X-nya ganti dengan 4 untuk syaratnya. 4 kurang dari min 1 benar atau salah? Salah kan? Nah, Salah. salah. Kalian tandain aja di sini X gitu ya. Untuk yang ini. Tidak masuk mau X, mau tanda himpunan kosong juga boleh. Seperti ini boleh. Gitu ya. Oke, kemudian kita ganti yang selanjutnya. Nah, ini syaratnya lebih besar dari min 1 yang tengah mah. Berarti gantinya dengan yang ini dan yang kurang dari berarti dengan yang ini. Nah, ganti ini jadi min 3X min 2, ini dengan 2X plus 2. Nah, kalian kalikan dulu. Min kali 3X, min 3X, min kali min 2 plus 2. Nah, setelah dibuka kurungnya seperti ini, kita kumpulkan lagi yang ada X-nya. Dikurang 2X kan pindah ruas. 2 dikurang 2. Min 3X dikurang 2X berapa hasilnya? Min 5. Min 5X sama dengan 2 kurang 2? 0. Jadi X-nya sama dengan 0 dibagi min 5. 0 kan? Ya. Nah, X sama dengan 0. Tes 0 benar gak lebih dari min 1? Betul. Benar. Tes lagi. 0 benar gak kurang dari 2/3? Betul. Berarti kalau benar checklist gitu. Nah, sekarang syarat yang terakhir, kolom terakhir. Semuanya lebih besar. Berarti pakai yang ini dan yang ini gitu. Ya, berarti ini 3X min 2 sama dengan 2X plus 2. Pindah ruas lagi. 3X dikurang 2X sama dengan 2 ditambah 2. Jadi X sama dengan 4. Nah, masih 4 ya, tapi masuk gak kalau 4? Lihat di sini. 4 lebih dari min 1 benar atau salah? Betul. Benar. 4 lebih dari 2/3 benar atau salah? Betul. Benar, berarti ada 2 di sini. Ya, jadi, nah baru HP-nya sama dengan 0,4. Silakan, bagi yang belum paham, boleh ditanyakan. Sebelah mana? Ya, Pak, ngapain sih ribut-ribut harus pakai kayak gini gitu ya? Di sini Bapak melatih cara berpikir kalian, melatih sistematis cara berpikir kalian, melatih penyelesaian. Jadi bukan semata-mata kalian mendapatkan sesuatu itu hanya dengan mendapatkan cara instan. Khawatirnya kalau misalkan kalian langsung diberikan cara instan, ya berarti nanti Bapak mengajarkan untuk korupsi nantinya ya. Amit-amitnya gitu ya. Jadi ya dengan cara yang tidak benar gitu ya. Nah, setidaknya kalian tahu dulu cara benernya, nah baru nanti bisa menggunakan cara yang instannya. Oh, ini ada cara instannya, Pak? Ada dong, kita akan pelajari juga cara instannya. Tapi nanti digunakannya untuk PG saja kalau cara instannya. Gitu ya. Oke, udah. Nanti tinggal dilihat aja recordingnya ya, untuk kalau misalkan kalian kurang paham ya, di ini lagi aja. Oke, kita lanjutkan menggunakan cara ininya. Mana sih? Tadi bentar ya. Singna habis baterainya, tuh kan mau habis. Bapak cas dulu ya sebentar. Khawatirnya tiba-tiba mati. Oke, cara cepatnya ini ya. Gampang sekali anak-anak, gampang sekali. Pasti kalian nanti bilang, Pak, kenapa sih nggak langsung pakai cara ini aja gitu ya. It's so simple anak-anak. Lihat caranya ya. Kita kan punya di sana itu ada mutlak 3X min 2 sama dengan mutlak 2X plus 2. Ini hanya berlaku pada persamaan ya. Oke, ini kalian pecah jadi 2 ya. Sebelah kiri
itu kalian tinggal hilangkan aja semua tanda mutlaknya. Jadi angka yang di dalam mutlak itu tulis semuanya sama dengan 2x tambah 2. Tapi kalau yang sebelah kanan, kalian hilangkan tanda mutlaknya, pilih salah satu ruas yang kalian mau kalikan dengan negatif. Misalkan kalau Bapak mah biasanya yang sebelah kanannya yang dikalikan dengan negatif. Gitu ya. Boleh gak Pak yang sebelah kirinya? Boleh. Tapi gak boleh dua-duanya negatif. Kenapa? Kalau dua-duanya negatif, apa bedanya dengan yang sebelah kiri? Nantinya bisa jadi positif semua. Ya. Nah ini tinggal kita selesaikan. 3x dikurang 2x sama dengan 2 tambah 2. 3 kurang 2, 1x sama dengan 4. Udah dapat x-nya sama dengan 4. Yang sebelah kanan, kita buka dulu kurung yang sebelah kanannya. Min kali 2x, min 2x. Min kali 2, min 2. Kumpulkan yang ada x-nya. Tambah 2x sama dengan min 2 tambah 2, 5x. Sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 0 dibagi 5. X-nya sama dengan 0. Sudah. HP-nya itu 0,4. Oke, bisa? Gitu ya? Tapi kalau misalnya SI harus pakai yang tadi, Pak. Iya dong, kan Bapak mah nilainya melihat proses. Tapi kalau misalkan kalian lebih memilih pakai cara ini, Bapak tetap nilai, cuman ada pengurangan kalau di SI yang tugas sekarang yang Bapak kasih. Gitu ya? Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan boleh? Ini teh namanya cara apa, Pak? Cara sama, cara menggunakan definisi mutlak, cuman kita nggak formal. Nggak formal tuh dalam artian nggak pakai syarat, nggak pakai pembagian kayak tadi. Ini sesuai dengan yang tadi, gitu ya. Ini tuh sama aja kayak di apa namanya, dikuadratin gitu Bapak dua-duanya. Oh, kalau mau pakai cara kuadrat ada juga, tapi kalau ini mah bukan. Ini mah prepare-nya lebih menggunakan definisi mutlak. Ada 3 cara sebenarnya untuk yang 4 apa 3 ya. Banyak cara ini ada, bisa dengan definisi mutlak, yang tadi yang panjang, bisa dengan yang ini, bisa dengan yang tadi kata Olan yang dikuadratkan gitu ya. Nah, itu sifatnya pengayaan saja. Kalau yang dikuadratkan nanti kalian cari sendiri aja di internet gitu ya. Tuh. Jadi Bapak lebih ini ke yang ini. Oke? Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada? Oke, sip. Kalau nggak ada, ya sudah. Sampai sini berarti. Kita kan 2 minggu lagi ya ketemu ya. Boleh nggak Bapak meneruskan ke materi selanjutnya? Boleh, Pak. Boleh nggak? Yang lainnya? Boleh aja Pak. Ayo. Boleh. Tapi kan kalau misalkan kalian lupa, nanti tinggal lihat aja recordingnya ya. Gitu ya, biar Ya, nanti Pak. bisa seimbang dengan kelas yang lain gitu, sampai mana-mananya materinya gitu ya. Boleh anak-anak ya? Oke, Oke, sip. Ya. Ingatkan Bapak insya Allah sampai jam 10 ya, nggak akan lewat insya Allah. Oke? Sok bisingna ada yang mau istirahat dulu. Kalau di depannya ada segelas teh, segelas air putih, segelas kopi, silahkan disuruh put dulu ya. Karena ini mungkin membutuhkan, tadi energi kalian sudah terkuras lebih ya, banyak gitu dengan memahami matematika gitu ya. Sok santai dulu aja. Kalau ada yang mau sambil ngemil juga silahkan lah untuk sesi sekarang mah gitu ya. Mumpung lagi baik bahan-bahannya. Gitu ya. Nah, gimana matematika tadi? Memang benar kan ya, matematika itu nggak mudah dan nggak sulit juga sebenarnya, ya kan? Kalau memang kalian benar-benar memperhatikan, bapaknya mungkin temponya bisa menyesuaikan kalian, gitu ya, semuanya akan bisa gitu. Tapi anak-anak nggak tahu ya ironinya, seperti ini. Anak-anak yang biasa bapak les gitu ya, ngajar les. Jadi mereka tuh bisa hari ini gitu ya, pas ketemu lagi misalkan minggu depan, nah los jadi lupa lagi. Nah jangan sampai kalian seperti itu. Untuk meminimalisir seperti itu ya itu harus dipelajari lagi, harus benar-benar paham, harus ada latihan lah di rumah, walaupun memang kalian terus-terusan mencoba soal yang sudah Bapak sampaikan gitu ya. Orang handphone kalian aja butuh di charge, ya kan? Masa pemahaman kalian nggak butuh di charge gitu ya. Itu ya anak-anak ya tipsnya. Tadi Bapak bilang buka les.
Apa? Oh, Enggak, ini kan tadi Bapak bilang dulu pas pas. S1, pas Oh. masih kuliah kan suka ngajar-ngajar privat les gitu. Kebanyakan anak-anak yang Bapak apa namanya dileskan itu ya gitu, dia bisa paham pas hari itu, nantinya lupa lagi. Memang enggak Bapak juga kayak gitu, kalau misalnya Bapak nggak baca-baca lagi gitu ya, Bapak ya mungkin ada beberapa yang dilupakan. Pak, kalau untuk tugas sekarang harus disertai garis bilangan sama himpunan penyelesaian atau cuma bla 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 bla? Harus dong gitu ya, harus disertakan dengan penyelesaiannya. Gitu ya. Siapa tadi yang bla 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 teh? Oh, Najwa itu teh. harus ya. Jadi kalian harus mencoba juga. Jadi kalau nggak kalian coba berarti kalian nggak punya pengalaman menggunakan definisi mutlak. Gitu ya. Kan percuma kalau misalkan kalian nggak pakai itu mah ya udah Bapak tadi ngajarinnya langsung ke cara cepat. Kan nggak kayak gitu ya. Cara cepat boleh dikerjakan ketika kalian sudah melewati level pertama yang menggunakan definisi mutlak. Oke, Pati aman? Pati Muhammad Fatih bisa ngikutin? Aman ya? Maitara gimana Maitara? Aman? Maitara LN Falah? Ada? Bintang aman? Bintang KM? Aman ya. Oke ya, bismillah kita akan coba ke pertidaksamaan nilai mutlak. Ini mah gampang, nggak menggunakan definisi mutlak. Karena kalau Bapak kasih menggunakan definisi mutlak, ini akan gitu tah. Ya, jadi Bapak nggak akan kasih itu, langsung Bapak kasih menggunakan sifat ya di sana. Oke, kita awali dengan basmalah ya di sesi kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertidaksamaan nilai mutlak. Mudah-mudahan bisa. Nah, mana ya yang tadi? Oh ini. Bapak juga sudah mengupload materi ya dan tugas di Google Classroom. Jadi silahkan nanti kalian buka ya. Nyantai kok, waktunya cuma 1 minggu ya. Jadi insya Allah lah bisa kalian maksimalkan ya. Sembari kan kalian belajar lagi gitu ya. Memaksa untuk kalian belajar. Oh sih Pak maksa-maksa gitu ya. Bukan mau santai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita kenalan dulu dengan yang namanya pertidaksamaan nilai mutlak. Bentar ya. Tadi Bapak salah nyolok kayaknya. Jadi nggak masuk si ininya. Oke ya. Nampaknya Bapak harus pakai kacamata karena sudah mulai lelah matanya. Oke. Kita kenalan dulu dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, anak-anak, yang namanya pertidaksamaan berbeda dengan persamaan. Kalau kemarin persamaan itu tandanya sama dengan kan ya? Kalau pertidaksamaan ya pertidaksamaan tandanya. Bahkan ada 4 di sini, ada 4 tanda untuk pertidaksamaan. Nih, ini simbol-simbol yang Bapak tampilkan di layar kaca kalian, itu adalah simbol-simbol pertidaksamaan. Coba, Bapak mau tanya, kalau ini simbol apa nih? Nah, yang ini. Lebih dari. Yes, lebih dari ya, atau lebih besar dari gitu ya, boleh. Kalau yang ini? Kurang dari. Yes, ini kurang dari atau lebih kecil dari gitu ya. Oke, kalau yang ini bedanya dengan yang kurang dari? Kurang dari sama dengan. Yes, ada garis di bawah itu sebagai sama dengan ya. Jadi cara bacanya kurang dari sama dengan. Nah, apa bedanya dengan yang kurang dari tadi? Coba kalian lihat contohnya ini. X kurang dari 3. X kurang dari sama dengan 3. Bedanya apa sih tanda yang itu? Kalau yang di atas kurang darinya yang 3 ini gak dimasukin. 3-nya nggak termasuk. Kalau yang di bawah yang ada sama dengannya, 3-nya termasuk. Mantap Adit dan Najwa ya berbarengan. Mantap jawabannya sama. Ya memang benar ya. Kalau yang atas tanpa ada garis di bawah, X kurang dari 3. X itu berarti angka yang kurang dari 3. Berapa aja kalau bilangan bulat? Berarti dari angka 2 gitu ya. Kemudian 1, kemudian 0, negatif 1 dan seterusnya. Tapi kalau yang bawah yang ada sama dengannya berarti 3-nya masuk.
Karena ada sama dengan 3, kemudian 2,1 dan seterusnya gitu. Ya. Oke, bagus ya. Jawaban yang bagus. Berarti ini pun sama apa dibacanya yang ini? Lebih dari sama Lebih dengan. dari sama dengan. Lebih dari sama dengan. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita tahu tanda yang ini, kita coba pelajari amunisi. Amunisi itu adalah modal kalian untuk mempelajari pertidaksamaan. Karena bedanya pertidaksamaan dengan persamaan, kalau persamaan itu X sama dengan 2 atau X sama dengan 3, berarti cuma ada 2 nilai, X-nya itu yang memenuhi. Tapi kalau pertidaksamaan, kayak yang tadi kan, X kurang dari 3, kan banyak angkanya. Ya kan? Bisa 2, 1, 0, min 1, sampai apa? Sampai nggak tahu kita kan? Terlalu banyak gitu ya, terlalu besar, terlalu kecil gitu ya. Nah, makanya di sini kita interpretasikan atau gambarkan menggunakan garis bilangan. Ya, kalian harus tahu cara menggambar atau menginterpretasikan pertidaksamaan ke dalam garis bilangan. Nah, ya. Karena konteksnya ini bilangan bulat. Oke, yang pertama, kalau X kurang dari 1, ya, X kurang dari 1, lihat ada perbedaannya anak-anak, tanda yang menggunakan sama dengan dan tanda yang tidak menggunakan sama dengan. Nah, kalau yang tidak menggunakan sama dengan, lingkarannya itu adalah kosong, jadi tidak diarsir. Ya, untuk menandai itu titik 1 berarti buat lingkaran kosong, sertakan angka 1. Kemudian lihat tandanya. Ini kan X kurang dari 1 ya. Berarti kalau kurang dari 1, kalian arsirnya ke sebelah kiri dari angka 1. Gitu. Ya kan kurang dari mah kan ke sebelah kiri ya. 0, min 1, ya kan? Nah, itu berarti himpunan penyelesaian yang diarsirnya. Oh, berarti X kurang dari 1 itu gambarnya seperti itu. Apa bedanya dengan ini? Nah, kalau ini X kurang dari sama dengan 1. Tadi kan kata kalian, satunya itu masuk kalau ada sama dengan ya. Nah, tandanya pun berbeda anak-anak. Jadi kalau yang atas tandanya itu bulatannya atau lingkarannya kosong, kalau ini penuh. Jadi kalian arsir, hitamkan. Simpan angka 1 di sini. Nah, X kurang dari sama dengan 1. Kalau kurang dari ya tetap berarti ke kiri. Bisa sampai sini dulu. Bisa dipahami? Saya, Putri, Jafira, aman? Aman ya, oke. Kemudian yang ini, X lebih besar sama dengan negatif 3. Coba untuk menentukan titik negatif 3-nya diarsir atau enggak si lingkarannya? Diarsir. Kenapa harus diarsir? Soalnya Karena lebih dari sama dengan. Nah, karena ada sama dengannya ya. Berarti min 3-nya di sini lebih dari. Berarti arah arsirannya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kanan. Nah, gitu ya. Nah, sip ya, ke kanan. Bedanya dengan yang ini, apanya? Yang 3-nya gak diarsir. Bulatannya nggak diarsir. Nah, gitu benar. Bulatannya gak diarsir, tapi arahnya sama karena lebih dari. Bisa ya sampai sini ya? Oke. Kemudian ada yang seperti ini anak-anak. Ada yang atau tadi itu Aurelia ya, atau Aurelia. Ada yang atau ini, X kurang dari min 5 atau X lebih dari sama dengan 2. Nah, di min 5-nya kita ini susunan dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Berarti min 5 dulu. Min 5 dulu dia nggak diarsir karena nggak ada sama dengannya. Kemudian yang 2 ini arsir. Nah, setelah gitu kita tentukan arah arsirannya. Yang pertama, X kurang dari negatif 5. Dari min 5 berarti kemana? Ke kiri atau ke kanan arsirannya? Kiri. Yes, ke kiri. Ya, tuh. Kalau ini, X lebih dari sama dengan 2. Ke kiri atau ke kanan? Kanan. Nah, ke kanan gitu. Ya, oke, mantap sekali. Kemudian yang ini. Ada yang seperti ini anak-anak, X-nya itu di tengah. Jadi ini cara bacanya teh X terletak antara min 5 sampai 2. Ya, nah gimana caranya? Ya udah kita buat aja bulatan-bulatannya dulu. Min 5 nggak ada sama dengannya, 2 ada sama dengannya. Kalau X yang di tengah cukup kalian tutup antara dari min 5 sampai 2 buat arsiran di sana. Bisa ya? Tapi di sini min 5-nya nggak masuk kan? Masuk nggak min 5-nya? Enggak, karena itu tidak ada sama dengannya ya. Oke. Ada lagi yang gabungan seperti ini anak-anak. Udah mah ada yang ditutup, terus ada atau lagi. Gimana? Jangan risau. Kita tinggal gabungkan saja. Ada angka 4, ada sama dengannya. Ada angka 8 juga sama dengannya diarsir. 10 diarsir enggak? Enggak. Enggak ya, karena di sana ini. Nah, baru lihat
X-nya yang pertama ini diapit oleh dari 4 sampai 8. Ya udah, kalian buat arsirannya seperti ini. Nah, kalau yang ini X-nya lebih dari 10. Berarti dari angka 10 kemana arah arsirannya? Kanan. Nah, ke kanan. Bisa ya? Ya, mudah-mudahan kalian bisa menentukan garis bilangannya. Gitu ya. Dan kalian juga harus bisa berpikir kebalikan. Jadi kalau misalnya nanti Bapak sajikan dalam bentuk garis bilangan, kalian harus bisa menentukan pertidaksamaannya seperti apa. Nah, nanti itu akan dibuat kuis Bapak ya di pertemuan selanjutnya. Oke, kita kenalan lagi dengan yang namanya pertidaksamaan nilai mutlak. Sama, ada 3 syarat anak-anak. Syarat yang pertama adalah memuat tanda pertidaksamaan. Yang 4 tadi ya, ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Yang kedua memuat tanda mutlak, dan yang ketiga memuat ada variabel. Gitu ya. Di antara 1 sampai 8, menurut kalian yang mana saja yang termasuk ke dalam pertidaksamaan nilai mutlak? Yang termasuk Boleh, Najwa. Najwa boleh disampaikan. 1 masuk kan? Yang termasuk apa yang nggak masuk, Pak? Yang termasuk. Yang termasuk. Nomor 5. 1 masuk nggak? 1 masuk. 1 masuk. 2 masuk nggak? 2 masuk. 2 masuk. 3 masuk nggak? Enggak. Kenapa tidak masuk? Soalnya ada tanda mutlak. Yes. Yang 4 masuk nggak? Enggak. Enggak ya? Masuk dong. Termasuk, tapi nilai kebenarannya tidak. Gitu ya. Nomor 5? Masuk. Termasuk. Nomor 6? Masuk. Termasuk, tapi nilai kebenarannya tidak. Gitu ya. Nomor 7? Termasuk. Termasuk. Nomor 8? Tidak. Tidak. Nah, gitu ya. Jadi yang termasuk hanya 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kita akan coba menentukan nilai X yang memenuhi, gitu ya. Nah, menggunakan sifat yang ini, anak-anak. Ya. Sampaikan sekarang jangan ya, Bapak khawatirnya ini. Ayo, oke lah, nggak apa-apa ya. Nanti tinggal kalian ikutin lagi. Nah, ada 3 sifat di sini ya untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, ini penyelesaiannya itu adalah yang ini nih. Nanti ini jawabannya. Kalau yang ini jawabannya adalah yang ini. Nah, kita pahami satu-satu ya. Oke, yang ini. Kita menggunakan sifat yang pertama. Sifat yang pertama itu cirinya gini bentuknya anak-anak. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada tanda mutlak, kemudian kurang dari. Mau pakai sama dengan, mau enggak. Nanti menyesuaikan dengan tandanya. Ya. Nah, untuk memahaminya kita lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan. Yang pertama, mutlak X kurang dari 5. Nah, kalian lihat. Kalau mutlak X kurang dari sama dengan A, di sifatnya lihat ya. Maka, nah ini jawabannya. Jadi angka yang di setelah tanda pertidaksamaan itu jadi min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Ya, nah kita lihat di sini. Untuk nomor 1 yang menjadi A-nya berapa di sana? 5 ya, yang menjadi A-nya kan 5 ya. Mana? Nah, yang menjadi A-nya kan 5 ya. Nah, maka cara menyelesaikannya ya nomor 1 gampang saja. Di sini berarti lihat yang ini. Min A berarti karena A-nya sama dengan 5 jadi min 5 kurang dari sama dengan X, enggak ada sama dengannya ya, sorry. Menyesuaikan dengan tandanya. Kurang dari X kurang dari 5. Udah, ini HP-nya cuman segini. Nah, kalian harus bisa gambarkan pertidaksamaannya. Nah, gini kan? Berarti di sini min 5-nya diarsir enggak buletannya? Enggak ya, berarti di sini enggak. Ini min 5. Kalau yang 5 enggak juga ya. Ini 5. X-nya ada di tengah, jadi arsirannya adalah yang di tengah. Tuh. Gitu ya. Nah, cara formalnya menentukan HP-nya, ini kan kalian udah belajar menuliskan himpunan dalam notasi himpunan ya. Jadi X dulu di mana, gitu kan.
tulis yang ini. Nah, tulis yang itu. Di mana min 5 kurang dari X kurang dari 5. Kasih keterangan, X-nya anggota bilangan real. Nah, formalnya seperti ini jawabannya. Ya, nanti tinggal dipahami lagi satu-satu. Yang kedua, lihat. Kalau yang kedua yang menjadi A-nya berapa? 5 juga kan? Ya. Nah, tapi yang menjadi X-nya itu adalah seperti biasa. Ini si segitiga TA yang di dalam mutlak. Jadi kalian buatnya itu adalah min 5 kurang dari sama dengan X min 4. Tulis yang ada di dalam mutlak. Kurang dari sama dengan 5. Nah, sisakan X. Di tengah harus menyisakan X. Masih ada min 4 kan? Supaya min 4-nya jadi 0, ditambah berapa? 4. Nah, ditambah 4. Semuanya ditambah 4. Ruas kiri, ruas tengah, ruas kanan ditambah 4. Sehingga kita punya min 5 tambah 4. Ini udah ditambah 4 jadi 0 ya. Tinggal X. Ini 5 tambah 4. Hitung min 5 tambah 4 berapa? Min 1. Min 1 kurang dari X kurang dari 5 tambah 9. 9. Nah, udah tinggal kalian buat garis bilangannya. Diarsir enggak? Diarsir karena ada sama dengannya. Min 1 ini 9. Tuh, ini tutup. Sek. Nah, baru buat HP-nya. X di mana min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9. X-nya anggota bilangan real. Bisa sampai sini ya? Oke. Yang nomor 3 pun sama. Bapak, ya, boleh. Kalau kita ngejawab, kita harus pakai si garisnya itu. Bilangan garisnya. Enggak sih, biasanya. Cuman kan Bapak mah supaya kalian tahu gitu ya, cara menginterpretasikannya. Berarti kalau Jadi jawab, langsung pun boleh. baik. Ya, nggak harus pakai garis bilangan. Aku mau nanya, Pak. Aku mau nanya. Boleh? Berkaitan dengan tugas yang Bapak kasih di classroom. Ya. Kata Bapak tuh harus pakai cara definisi kan, Pak? Harus apa? Pakai cara definisi. Ya, kalau yang persamaan pakai definisi, tapi kalau ini pakai sifat. Harus pakai yang sifat. Terus? Harus pakai sifat. Ya, harus pakai sifat untuk yang ini. Gitu ya. Jadi sesuai dengan yang Bapak sampaikan saja dulu sementara ya. Walaupun memang banyak cara sebenarnya untuk menyelesaikan pertidaksamaan dan persamaan ini. Gitu ya. Oke. Nomor 3, nah kalau kalian menemukan seperti itu ya sama. A-nya berapa di sini? 5 kan? Jadi di sini min 5 kurang dari, tulis semuanya yang ada di dalam mutlak. Tambah 6 kurang dari 5. Mana dulu yang dipindahin? 6 dulu atau 2 dulu? 6 dulu. Ya, jadi yang positif 6-nya dulu supaya jadi 0. Dikurang berapa? Kurang 6. Nah, berarti min 5 kurang 6 dulu. Ini kan nyisa 2X. 5 dikurangi 6 dulu. Hitung dulu sama kalian. Min 5 kurang 6. Negatif 11. Negatif 11 kurang dari min 1. Nah, baru itu kan masih ada 2. 2X itu 2 kali X. Supaya 2-nya jadi 1. 1X. Dibagi 2. semuanya dibagi 2. Jadi ini min 11 dibagi 2. Ini juga dibagi 2 udah jadi X. Ini dibagi 2. Tuh, jadi hasil akhirnya seperti itu. Ya, bentuk formalnya jangan lupa pakai biasa HP sama dengan bla 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 gitu ya. Bisa ya, anak-anak dipahami? Oke. Kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan dulu boleh, silakan. Sampai sini. Minggu depan di review boleh nggak, Pak? Yang pertidaksamaan. Apa? Olan? Minggu depan di review lagi yang pertidaksamaan. Iya dong, harus di review lagi. Tenang. Ya, oke. Nah, kalau bentuk yang sifat yang kedua seperti ini anak-anak, tandanya memang dia kurang dari atau kurang dari sama dengan. Tapi yang berbeda apa? Kalau kalian melihat dari yang tadi. A-nya ada negatif. Nah, A-nya negatif ya. Nah, gitu. Jadi kalau kalian menemukan seperti ini tadi, seperti yang disampaikan Nasya, sebelah kiri kan nilai mutlak, hasilnya positif. Kurang dari bilangan negatif, benar nggak? Bilangan positif kurang dari negatif. Benar nggak? Salah kan? Nah, kalau salah kan, sebelah kiri kan positif.
Masa bilangan positif kurang dari negatif? Kebalikan. Berarti kalian nggak usah bingung-bingung. Ini langsung HP-nya yang pertama himpunan kosong. Yang kedua juga HP-nya himpunan kosong. Yang ketiga juga HP-nya himpunan kosong. Bisa ya? Oke, gampang dong ya. Oke anak-anak, kemudian yang ini. Nah, ini sifat yang ketiga yang terakhir. Kalau tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan. Nah, kita lihat pemecahannya seperti ini tuh. Lihat A-nya. A-nya tadi berapa? Masih 5 ya untuk yang ini ya. Jadi nomor 1, A-nya 5 berarti di sini X-nya lebih besar sama dengan 5 atau, nah lihat sifatnya. X-nya kurang dari, kalikan negatif 5. Udah cuman seperti itu. Dibuat ini yang garis bilangannya. Min 5-nya tidak diarsir. Diarsir kita ada sama dengannya, sorry. Ini 5-nya juga diarsir. X lebih dari 5 ke kanan. X kurang dari 5 ke kiri. Tuh, jadi HP-nya sama dengan X, di mana X-nya lebih besar sama dengan 5 atau X-nya kurang dari sama dengan min 5. Ya, X-nya anggota bilangan real, sorry. Ini harus formal, kalian harus mengetahui formal. Dah, gitu. Ya. Nah, kalau nomor 2, lihat. Jangan mentang-mentang Pak sebelah kanan negatif, nomor 2 langsung himpunan kosong. Kalian harus menganalisis. Kalau ini mah benar, sebelah kirinya bilangan positif lebih besar dari bilangan negatif. Benar kan ini mah ya? Nah, kalau seperti ini, berarti cara pemecahannya adalah menggunakan sifat 3. Ya, sifat 3 A-nya kan tetap A-nya min 5 kalau di sini ya. Ingat A-nya min 5, ikutin polanya. Jadi yang nomor 2 itu jawabannya adalah X min 4 lebih besar min 5 atau X min 4 lebih kecil dari negatif 5. Hati-hati. Ya, ini berarti X lebih besar dari min 5 tambah 4. Min 1. Ini X min 4, kita ubah dulu. Min kali min 5 kan jadi positif. Sehingga kita punya X kurang dari 5 tambah 4, 9. Ya, jadi HP-nya itu X di mana X-nya lebih dari min 1 atau X-nya kurang dari 9. X-nya anggota bilangan real. Bisa ya anak-anak ya? Oke, sip ya. Nah, nomor 3 coba aja nanti kalian sendiri ya untuk mencobanya di rumah kalian masing-masing. Nah, udah mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, itu materinya sudah Bapak upload di Google Classroom. Pak, kalau untuk tugas sekarang harus disertai, itu mah yang tadi ya. Harus disertai garis bilangan sama himpunan penyelesaian atau cuma nulis definisi mutlaknya aja, Pak? Ya kalau bisa mah semuanya ya, tapi kalau nggak bisa ya nggak usah pakai garis bilangan juga, nggak apa-apa. Ini mah yang tadi ya, pertanyaan yang tadi ya. Sorry. Gitu kalau bisa mah ya sesuai dengan yang Bapak sampaikan. Ya, nah dikumpulkannya minggu depan, jadi kalian maksimalkan saja setelah pembelajaran ini, ya jangan dulu ngerjain, di-refresh dulu otaknya gitu ya, baru nanti kalian kerjakan setelah otak kalian refresh ya. Rafael udah gini-gini nih, udah panas banget ya Rafael ya. Oke, itu aja mungkin anak-anak ya, yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, mohon maaf mungkin ada yang salah-salah dari Bapak. Pokoknya kita saling mengingatkan aja. Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebelumnya tadi ada yang kelewat. Aurelia hadir ya? Hadir Pak, tadi aku ke toilet dulu. Iya, Ajmin apa nih? Ada Ajmin nggak? Ajmin Raffi. Ada. Ajmin dari mana dulu, Min? Halo Bapak. Oke, sip ya. Tapi tadi ngikutin Ajmin ya? Iya. Oke, Fauzan? Hadir Pak. Hadir ya? Oke, Ujan dari mana dulu tadi? Wifi-nya mati Pak. Oke, ya tapi ngikutin ya? Ikutin. Sip. Nasyabila juga tadi terlambat tapi hadir ya. Zakaria? Ada Zakaria? Coba dilihat anak-anak. Bintang kemana Zakaria?
KM. Nggak ada kabar. Nggak ada kabar ya, sementara berarti Alfa. Zakaria ada Pak, tapi kayaknya nggak respon deh. Oh ada? Oh sorry atuh. Zakaria, halo? Can you hear me? Zakaria? Namanya Zakaria. Oke, ada ya Zakaria Atamimi ya. Sip, oke, berarti yang nggak ada itu izin Dapaluna Putri Kamila. Oke, itu ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Sama.